Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Cahyani, NIM saya H2510848, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Juanda. Di sini saya mau membahas tentang salah satu penemuan yang sudah kelompok saya lakukan di salah satu sekolah yang ada di Bogor. Kita sebut saja dengan SDNH. Di sana, kelompok kami melakukan pengamatan tentang teknologi Artificial Intelligence (AI). Kami juga menemukan bahwa di sekolah tersebut sudah memiliki ruangan laboratorium komputer dan WiFi juga sudah menjangkau ke seluruh kelas. Setelah saya melakukan observasi kemarin, ada satu hal yang paling penting yang menurut saya untuk kita bahas, yaitu risiko siswa menjadi kebergantungan ke AI. Di sekolah ini juga guru-guru sudah menggunakan AI seperti Cici, Dola, dan Meta AI untuk membantu membuat RPP dan bank soal. Lalu siswanya juga sudah mengetahui tentang AI lewat Meta AI di WhatsApp. Ketika sedang pembelajaran menggunakan Canva juga membuat poster, siswanya itu sangat terlihat senang sekali karena memang benar ya kalau anak-anak itu belajarnya jangan cuman menulis aja, tetapi juga harus ada praktek langsung. Nah, tapi teman-teman, ada yang dikhawatirkan oleh guru-guru di sana, yaitu takut siswanya hanya menyalin jawaban dari AI tanpa mereka itu paham apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, ini juga hal yang penting untuk kelompok kami, karena menunjukkan bagaimana cara anak-anak itu berpikir sendiri. Oke, jadi jika dikaitkan dengan dua teori yang sudah kita pelajari, ini cocok untuk kurikulum SD dan model pembelajaran yang inovatif. Kita lihat dari sisi kurikulum SD terlebih dahulu. Nah, kurikulum sekarang yang berlaku belum sepenuhnya mengatur penggunaan AI di kelas. Jadi, guru dan siswa memakai AI itu dari inisiatifnya masing-masing, bukan dari panduan yang jelas. Nah, ini juga diperkuat oleh Daulay and Daulay 2025. Artikel ini tuh menjelaskan bahwa menggunakan AI pada saat pembelajaran digital harusnya diikuti dengan regulasi kurikulum yang ketat, karena jika tidak terkontrol dengan jelas, kemandirian kognitifnya anak SD itu malahan bisa melemah. Jadi sekarang kita lihat dari sisi model pembelajaran inovatif. Nah, teman-teman, teknologi itu seharusnya dibungkus ke dalam metode yang bisa membuat siswa itu berpikir. Jadi bukan cuma untuk mencari jawaban yang cepat. Di sekolah ini, AI masih sebatas untuk membantu mencari jawaban, belum benar-benar menjadi bagian dari model pembelajaran inovatif. Ini juga diperkuat oleh Muhaimin DKK 2025 yang menyebutkan bahwa digitalisasi berbasis AI idealnya diposisikan sebagai pilar inovatif untuk mendukung efisiensi pengajaran. Jadi bukan untuk memotong proses penalaran anak. Nah, menurut saya bukan cuma soal siswanya yang malas, tetapi juga karena belum adanya kerangka kurikulum dan model pembelajaran yang jelas. Apa ya yang kira-kira akan saya lakukan ketika menjadi guru lalu berhadapan dengan masalah seperti itu? Ketika anak-anak langsung menyalin jawaban dari AI, saya akan menyuruh anak-anak untuk bergiliran ke depan membahas tugasnya menggunakan bahasa mereka sendiri. Saya juga akan mengganti tugas dengan tugas yang bertahap jawabannya, jadi tidak langsung instan. Saya juga akan memperbanyak tugas di kelas yang tidak bisa menggunakan AI. Contohnya seperti wawancara, menggambar, dan membuat kerajinan dari tangan. Lalu ketika belajar menggunakan Canva, anak-anak nanti akan saya suruh menjelaskan bagaimana urutannya dalam membuat desain Canva-nya. Jadi anak-anak bisa paham apa yang mereka pelajari. Kenapa strategi ini penting? Karena di era digital sekarang siswa itu gampang banget tinggal ketik soal di internet atau AI lalu langsung keluar jawabannya. Tugas kita sebagai guru adalah membuat mereka paham esensi dari belajar itu sendiri, bukan cuma sekedar dapat nilai dari hasil yang instan. Contohnya ketika waktu di kelas,
Dibanding kasih tugas esai yang bisa dikerjakan di rumah, saya lebih sering ajak mereka membuat diskusi kelompok langsung. Jadi mereka bisa saling adu argumen, berpikir kritis, dan saya juga bisa langsung menilai proses belajar mereka secara objektif. Nah, sebelum kita menerapkan strategi-strategi tadi, kita sebagai pendidik juga perlu memahami dulu kenapa sih anak-anak sekarang, terutama di tingkat sekolah dasar, gampang banget tergiur buat melakukan copy paste. Ternyata alasannya bukan cuma karena mereka malas, seringkali anak-anak itu merasa cemas atau kurang percaya diri dengan kemampuan bahasanya sendiri. Ketika mereka dihadapkan pada tugas yang instruksinya itu kurang jelas atau terlalu sulit, jalan pintas digital menjadi pilihan paling instan bagi mereka agar tugasnya itu cepat selesai. Nah, dari hasil pengamatan kemarin, saya juga mendapatkan pelajaran. Ternyata benar menjadi guru itu tidak mudah. Saya kira awalnya hanya cukup mengajar saja, memberikan materi. Ternyata kita juga harus mengerti apa yang dibutuhkan anak-anak ketika belajar. Kita juga harus merancang pembelajaran dengan tepat, membentuk karakter mereka, mendengarkan mereka bercerita, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka juga. Ketika kemarin melakukan observasi, pengalaman itu membawa saya ke 1 tahun yang lalu. Saya bukan kali pertama mengajar di sekolah. 1 tahun yang lalu, saya sempat menjadi guru honor. Saya dulu belum terlalu banyak belajar tentang guru. Nah, setelah berkuliah jurusan PGSD, ternyata banyak banget ya yang harus kita pahami. Ketika saya menjadi guru, saya bingung harus bersikap bagaimana sama anak-anak. Galak kah atau harus lemah lembut kah? Tetapi saya jalani dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Tapi kadang ada yang bikin tepuk jidat juga. Terus saya mikir, oh gini ya jadi guru. Ketika pulang sekolah juga, anak-anak sering menyapa di jalan. Seru rasanya, tetapi waktu cepet banget. Aku juga harus fokus ke studiku. Aku jadi gak ngajar lagi, fokus berkuliah. Sedih banget rasanya berpisah sama anak-anak dan guru-guru juga, yang tiap hari selalu ramai sama suara anak-anak dan sapaan dari para guru-guru. Sekarang hening, gak ada lagi suara kayak gitu. Tetapi ketika saya sudah berkuliah pun, anak-anak masih sering chat saya di WhatsApp, menanyakan kabar saya dan hari-hari saya. Dari situ aku belajar, dari banyaknya pekerjaan yang sudah saya coba, yang paling membekas itu ketika menjadi guru honor. Momen-momen itu yang bikin saya ingin menjadi guru yang ceria, lebih memahami anak-anak, dan memberikan pelajaran yang lebih kreatif agar anak-anak juga senang ketika diajar sama saya. Kata orang, belajar bisa dari AI manapun, sudah banyak. Tapi kesimpulan terbesar saya, itu hanya sebuah alat. Peran utama untuk menyentuh hati dan untuk membentuk karakter dan juga menanamkan nilai kemanusiaan pada siswa itu kita, yaitu para guru. Saya Fitri Cahyani, saya siap menjadi guru yang adaptif, bijaksana, dan literat digital. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Profesor Dr. Rasmita Dila MPD, dan terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.